Adakah orang jujur? Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Amsal 3 ayat 32. Pada bulan-bulan yang lalu kita dikejutkan dengan berita korupsi sebesar 271 triliun di pertambangan timah. Kejagung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah. Kenapa ya di negaraku ini banyak terjadi kasus korupsi? Dan sepertinya pelaku korupsi di negara ini tidak pernah jera dan takut untuk terus melakukannya. Apakah karena mereka tidak pernah dihukum berat, atau karena mereka punya orang kuat di belakang mereka yang mendukung kejahatan mereka? Tidak adanya hukuman mati bagi pelaku korupsi dan sikap pemerintah yang lemah terhadap pelaku korupsi membuat mereka tidak takut kepada hukum di negara ini. Setidaknya hal inilah yang sedang dituntut oleh masyarakat luas kepada pemangku pemerintahan di negeri ini untuk meminimalisir pelaku korupsi. Alkitab mengingatkan kita di dalam Mika 7 ayat 2 dan 3. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya dan hukum mereka putar balikkan. Masih adakah orang jujur di tengah masa-masa yang sukar sekarang ini? Arti kejujuran adalah lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Orang jujur mungkin hidupnya sederhana, namun penuh dengan ketenangan jiwa dan sukacita karena tidak menyimpan dosa yang akan dipertanggungjawabkan kelak ketika bertemu Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita murid-muridnya di dalam Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kata yang sederhana bukan? Ya, untuk yang benar, tidak untuk yang salah. Akan tetapi banyak orang sulit melakukannya dan mengucapkannya demi mengejar keuntungan sesaat dan akhirnya berbohong telah melanggar hukum Tuhan. Sebagai anak Tuhan, jauhkan kejahatan dari dalam diri kita, karena Tuhan Yesus tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Biarlah perkataan kita senantiasa benar, tanpa ada perkataan jahat yang mengarah ke dosa lidah. Berkata jujur itu lebih baik dan bermanfaat meskipun kita dijauhi orang. Kita harus meneladani Tuhan Yesus yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan suci tanpa celah. Anda bersedia? Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Mazmur 119 ayat 7.